Halo guys, selamat datang di Momer Perikanan Yuk bersama saya Zatifa Salsabila. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah bersama Bang Iqbal, Edman, dan Nuari Lubis. Selamat datang ya Bang di Momer. Oke, jadi Bang Iqbal ini jauh-jauh udah datang ke sini. Alhamdulillah kita bakalan sharing-sharing nih Bang seputaran perikanan. Nah, sebelum kita masuk sharing-sharing nih Bang, apa boleh Bang perkenalan diri atau kesibukannya sekarang tuh ngapain aja? Oke. Perkenalkan nama saya Iqbal, tapi dari penampilan. Terus kalau kesibukan sehari-hari kita bergerak di bidang lingkungan, kesibukan ya. Terus juga dan ada beberapa usaha di perikanan. Iya. Jadi mungkin pasti untuk kita sharing, mungkin nambah wawasan mengenai dunia perikanan. Iya, oke. Kalau boleh tahu nih dari teman-teman semua nih Bang, kira-kira usaha di bidang perikanan itu apa tuh Bang? Kalau kebetulan saya dengan teman-teman itu bergerak di bidang usaha ikan teri. Oke, apa nih? Oke. Kalau kita bilang ikan bilis ya? Bilis, Ya. oke. Nah, jadi tuh Bang kalau ikan teri gitu tuh gimana tuh Bang konsepnya? Jadi kalau sekarang itu kita mulai usaha perikanan itu di bagian pengiriman distribusinya. Oke, dari mulai nelayan sampai juga dengan penjualan. Oke, pasti teman-teman semuanya dari nelayan ke konsumen langsung ya Bang ya. Nah, jadi kalau misalnya cuaca-cuaca lagi nggak menentu gini Bang, pasti gelombang kuat ya Bang ya. Nah, itu harga ikan tuh kira-kira meningkat atau nggak tuh Bang? Kalau sekarang cuaca seharusnya itu harga itu stabil ya, tapi karena sekarang angin kuat terus gelombang, jadi di daerah pulau-pulau itu hasil tangkapan nelayan itu berkurang. Nah, sehingga mempengaruhi harga. Jadi kalau misalnya harga yang biasanya itu normal, bisa di angka yang bisa dapat murah, tapi kalau sekarang karena cuaca dan karena nelayan sulit untuk turun, jadi mempengaruhi harganya jadi cukup tinggi. Oke. Nah, kalau cukup tinggi nih Bang, kira-kira kenaikannya itu berapa persen sih Bang? Sebenarnya untuk kenaikan sendiri nggak terlalu signifikan, cuma mungkin di range di harga 30 sampai dengan 20%. Oh my God! Oke, 20 sampai 30% ya Bang, lumayan cukup tinggi ya Bang ya. Nah, kalau misalnya selain dengan cuaca-cuaca ekstrim kayak gitu tuh Bang, bisa nggak sih harga itu naik karena yang lain-lain? Nah, kalau untuk harga sendiri itu dipengaruhi dari hasil tangkapan nelayan, lalu juga jumlah ketersediaan bahan baku sendiri dan jumlah permintaan di pasaran. Nah, itu biasanya mempengaruhi harganya. Kalau misalnya harga normal, terus cuaca mendukung, terus nelayan ya hasil tangkapan nelayan itu harga bisa baik, bisa bagus harganya dan hasil tangkapan itu juga baik. Tapi kalau misalnya seandainya permintaan tinggi tapi sedangkan nelayan itu nggak bisa turun, terus ditambah lagi cuaca kan karena kita nih ikan teri ya, mungkin ada sistem pengeringan itu yang masih tradisional. Jadi kalau misalnya cuacanya hujan, itu nelayan sulit untuk mengeringkan hasil tangkapannya tadi, sehingga hasilnya itu bakal dilarikan. Kalau misalnya di daerah tersebut ada yang pakai open, nah itu masih aman. Tapi kalau misalnya dia pakai tradisional, itu mereka gagal biasanya. Jadi harus nunggu nanti kering baru mereka keluarkan, sehingga nanti hasil dari ikan terinya itu kurang bagus. Oke gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia kurang bagus dan nggak bisa dijual tuh Bang, nah itu di kemana ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya kurang bagus itu dia lebih mengaruhi tekstur. Teksturnya itu dia akan lebih hancur ya. Biasanya kalau ikan teri itu yang agak kalau misalnya itu keringnya kurang rata, dia nanti akan menimbulkan kayak serpihan serbu itu. Nah itu dia banyak tuh. Jadi ibaratnya kalau misalnya sekali tangkapan itu yang bagus itu misalnya 10 nih 10 kg dalam jumlah kering. Mungkin nanti dari hasil serutnya itu atau pecahan ikan
pecah dari ikan bilis tersebut itu bisa mungkin sekilo sampai 1,5 kilo. Itu kan mempengaruhi harga lumayan. Sehingga sebenarnya bukan tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa dijual, bisa, tapi dia akan mempengaruhi harga dari jenis ikan teri tersebut. Kalau seandainya ikan terinya nih, contoh nih, salah satu jenis ikan teri kan ikan teri itu banyak tuh jenisnya dan harganya tuh bermacam-macam tergantung jenisnya juga dan ukuran. Nah kalau misalnya satu jenis, contoh yang saya contohkan adalah ikan teri yang biasa kita konsumsi. Kalau seandainya dalam kondisi normal dengan kualitas yang bagus itu nelayan bisa menjual per kilonya itu 85.000 atau sampai dengan 90.000, dia range segitu kalau dari nelayan. Itu nelayan bisa menjual harga segitu. Tapi kalau ditambah, kalau seandainya kondisi tadi cuaca tidak menentu, terus dengan kualitas dari ikan teri tersebut hancur, itu dapat mempengaruhi harga. Jadi nanti nelayan mungkin bisa hanya dapat menjualnya itu sekitar 70.000 atau 75.000. Plus ditambah lagi ada tadi bobot ikan yang berkurang. Nah karena yang tadi 10 kilo hanya tinggal mungkin 8 kilo atau 9 kilo gitu. Kan harga itu juga. Nah jadi Bang, Abang tuh emang langsung di nelayannya langsung ya Bang ya? Nggak dari udah nelayan pengumpul terus Abang nggak gitu ya Bang ya? Langsung ke nelayannya? Dulu kita langsung dari nelayannya, tapi karena kita berpikir bahwa untuk menjaga jumlah barang, ketersediaan bahan baku dan harga, kita memakai dua metode. Yang pertama langsung dari nelayannya, yang kedua memang dari pengepulnya. Karena nelayan-nelayan itu lebih mudah menjualnya itu ke pengepul tersebut, kayak gitu. Nah tapi tidak menutup kemungkinan kita juga berpartner sama nelayan. Oke gitu deh teman-teman semuanya. Nah Bang, kalau misalnya cuaca nih kayak gini, terus kan harga tadi meningkat ya Bang ya, sekitar 20-30% nih teman-teman. Nah itu ada lagi nggak sih Bang dampak di usahanya Abang nih? Kalau dari cuaca sendiri sebenarnya mempengaruhinya itu tidak terlalu besar ya. Cuman termasuk hal yang sangat harus diwanti-wanti karena bahkan mempengaruhi jumlah barang kita nih. Kita nih mungkin bisa nggak dapat stok barang dari nelayan-nelayan karena nggak bisa melaut kan karena cuaca ya, itu belum kuat. Lalu tambah lagi tadi waktu proses pengeringan mereka nggak bisa menjemur kan gitu. Jadi sehingga membuat mereka barang-barang itu tidak kita dapatkan. Nah lalu untuk proses distribusi biasanya kayak gitu. Nah biasanya yang menjadi masalah itu ya itu tadi, kita nggak bisa dapetin harga atau jenis yang maksudnya yang bagus gitu. Karena ketersediaan tadi, misalnya kan ketersediaan barang yang di nelayan tadi sedikit, sehingga mereka jadi di antara pengepul dan di antara distributor atau pembeli-pembeli lain itu mereka berusaha mendapatkan barang kan, sehingga kita kadang sering nggak dapat gitu karena mungkin dari dulu kan teman-teman yang lain ya yang dari lingkungan nelayan gitu. Sebenarnya itu termasuk pengaruh juga, cuaca itu sangat mempengaruhi. Oke. Nah jadi kan kayak gitu mempengaruhi ya Pak ya. Jadi tindakan dari usaha Abang sendiri ini gimana dengan hal seperti itu? Nah biasanya kalau misalnya dari ketersediaan kalau akibat cuaca membuat kita itu sudah mendapatkan salah satu jenis komoditi ikan teri itu, kita biasanya itu tadi, kita memulainya itu tadi. Awalnya kan kita berpartner hanya dulu sama nelayan. Sekarang kita berpartner sama pengepul, mungkin sama teman-teman yang mitra yang sama-sama berjualan ikan teri tersebut, sehingga membuat barang itu selalu ada di antara kita semua, kayak gitu. Jadi kita memang nggak bisa menjadikan sebuah persaingan di antara mitra ya. Jadi kita lebih baik bermitra sehingga itu membuat kita itu kuat dan selalu saling mendukung nih kalau untuk adanya jenis-jenis barang yang ada di pasaran, lingkungan dan sampai dengan ke konsumen. Berarti selalu berpartner ya? Iya. Ya, menjalin mitra nih teman-teman semuanya. Dan nih Bang, kita udah sharing-sharing lama nih Bang. Teman-teman boleh dong ngasih kopi atau gorengan gitu ya Bang ya? Karena dari tadi kita udah ngobrol nih Bang, tapi nggak ada teman makan. Oke nih Bang, ini namanya Grace. Thank you. Oke, boleh kalian komen dulu Grace.
Bang kasih tips dan trik nih untuk menjalin apa sih, membuat usaha ketika harga ikan tinggi, itu tuh gimana sih tips dan trik supaya bisa stabil usaha abang gitu? Oke. Sebenarnya kalau dibilang usaha stabil itu sulit karena yang namanya usaha kan ada naik turun ya. Dan kita juga masih tahap belajar, masih banyak mencoba hal-hal baru ya, masih ke inovasi, terus ide kreatif ya. Jadi tapi yang menjadi patokan atau menjadi pegangan usaha kita itu adalah bahwa kalau kita nanti bisnis itu atau berusaha lah istilahnya kan, itu mulai dari sedini mungkin, terus dimulai juga dengan konsisten. Nah itu kalau namanya masalah itu pasti ada terus, ya kan? Apalagi di masa-masa kita yang masih muda ya, maksudnya mungkin Tifa atau abang maksudnya masih ya boleh dibilang agak ini lah, masih muda ya, walaupun jarak kita lebih jauh. Nah itu membuat kita memang harus tetap konsisten karena semangat anak muda ini kadang naik turun, apalagi ditambah dengan banyaknya mungkin kegiatan ya teman-teman kan, apalagi zaman-zaman mahasiswa kan, Tifa dan sebagainya, itu biasanya kita sering sulit membagi waktu antara kesibukan kuliah terus mulai bisnis ya, usaha kayak gitu. Nah tapi kalau saran dari saya itu apapun ide yang teman-teman miliki, apapun minat teman-teman miliki untuk membuat sebuah usaha, itu sebaiknya dimulai sejak dini atau dimulai aja langsung gitu. Karena banyak usaha itu yang katanya kan harus pakai modal ya, kan itu yang sering jadi anak-anak muda bilang harus punya modal ini itu. Sebenarnya modal itu penting, tapi bukan yang jadi utama. Mungkin modal itu ada kesekian ya, nomor kesekian. Karena ketika kita udah mulai, itu yang paling kita pentingkan atau mulai itu adalah ide, semangat, dan kalau modal itu maksudnya itu di tahap keselanjutnya gitu. Intinya tuh harus mulai. Oke, intinya jangan nunda-nunda guys. Iya. Oke. Nah bang, tadi kan kita balik lagi nih ke harga sama cuaca gini kan bang. Kalau misalnya harga udah naik tuh, ya kan bang. Jadi masyarakat, pandangan masyarakat tuh gimana tuh bang? Nah. Bakalan tetap mendukung membeli atau misalnya udah lah mau beli? Oke. Nah sebenarnya ikan teri ini mungkin boleh dibilang salah satu kebutuhan. Iya. Kebutuhan yang memang dia menjadi objek pilihan itu untuk keseharian yang dikonsumsi karena dia bisa tahan lama nih, bisa tahan lama dalam jumlah yang cukup lama, bisa tahan, dan banyak jenis-jenis menu masakan itu bisa diolah dari bahan terinya tadi kan gitu. Nah, kenapa dia mempengaruhi semua orang, mungkin semua segmen ya, semua segmen itu karena hampir berapa orang kayaknya semua kita suka gitu, mulai dari yang anak-anak, mulai yang dari remaja, orang tua maupun bapak-bapak kalau masakan kayak ikan teri atau ikan asin gitu yang kering-kering kan suka ya, tergantung dari jenis olahannya kan. Nah, memang ketika ada perubahan harga, yang paling mempengaruhi itu atau yang paling terpengaruh itu tebak siapa? Pasti ibu-ibu kan. Nah, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini kan dengan pola yang karena karena terbiasa dengan hal yang kritis ya, dengan perubahan harga. Iya benar. Kalau pasti berasa langsung. Iya, kalau bapak-bapak kan selisih 5.000 nggak iya. terasa. Nah, tapi kalau ibu-ibu itu betul-betul detail, betul detail dan sangat memperhatikan. Nah, biasanya kita itu selalu menyampaikannya itu tadi kenapa harga itu naik gitu. Biasanya ke pola edukasi aja. Misalnya kenapa harga ini naik sekian, dan memang harga yang kita naiki itu biasanya tidak terlalu tinggi karena kita sudah mengukur margin yang kita dapatkan kayak gitu. Jadi yang kita perkurangkan adalah margin keuntungan di kita, di perusahaan kita, bukan di margin untuk penjualan ke konsumen. Jadi harganya itu tidak terlalu tinggi kayak gitu. Tapi tetap ada kenaikan. Cuman kan kalau misalnya ikan teri ini dia itu cepat habis, tapi dan musimnya itu agak lama gitu. Biasanya tuh jenis tertentu lah. Tapi kalau yang jenis biasa itu dia selalu ada rutin. Tapi kalau kayak jenis nasi atau jenis hijau kan,
kan itu salah satu boleh dibilang bestsellernya ibu-ibu. Iris ya, Iya, karena manis ikan enak teri, ya. ya. Itu memang dia pakai mesin dan memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi bisa kita alihkan ke jenis bilis yang lain. Karena dia banyak-banyak jenis, Benar, yang benar. hampir-hampir sama juga lah Iya. rasanya. Nah, jadi kita fokusnya ke margin dari abang sendiri Iya, ya. penjualan. Oke, dari penjualan seperti itu. Oke, berarti sangat terstruktur ya bang ya. Pastinya kayak marginnya atau segala macam keuntungan-keuntungan pastinya dihitung ya bang ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bang kalau misalnya abang kan selalu distribusi nih. Nah, kan banyak nih bang kayak dari nelayan, pengumpul. Nah, apa sih bang keinginan abang tuh kenapa tuh milih ke nelayan langsung, biar apa sih gitu? Oke. Kenapa kita langsung ya bermitra? Iya, langsung Saya istilahnya mitra sama nelayan. Karena kita pengen ngebangun itu juga salah satunya itu membuat sebuah jalur distribusi itu yang memang singkat, Pendek gitu. ya? Ya singkat ya. Memang kita nggak bisa misalnya sekarang itu kita tidak bisa terlalu masuk ke rantai yang sudah ada ya, misalnya dari nelayan, lalu ke teman-teman pengumpul, lalu ke teman-teman di konsumen, pasar atau konsumen. Nah, tapi kita harus mulai nih buat sebuah alur yang baru yang membuat harganya itu sehingga nelayan itu punya pilihan untuk menentukan harga dari jenis komoditi ikan teri tersebut. Nah, itu yang membuat kita kenapa mitra langsung sama dengan nelayan. Sehingga juga ada plus minus. Yang pertama, kalau seandainya kita bermitra sama nelayan itu bisa menentukan harganya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kayak gitu. Nah, kedua, keuntungan yang kita dapatkan sebagai distributor atau pengambil atau yang mengambil langsung dari nelayan, kita bisa memilih kualitas seperti apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi makanya kenapa kita tuh langsung membangunnya dengan nelayan tersebut kayak gitu. Oke, itu sangat mulia ya. Karena sekarang itu pasti bang dari nelayan pengumpul itu yang menentukan harga gitu ya bang ya. Jadi nelayan itu nggak bisa apa-apa gitu. Jadi memperpendek saluran distribusi itu keuntungan juga bagi nelayan yang bantu ya bang ya. Oke teman-teman semuanya. Nah menurut abang nih bang, kalau misalnya harga komoditas perikanan itu naik, kira-kira ada nggak sih tindakan dari pemerintah gitu bang? Kalau misalnya komoditas perikanan itu naik? Sejauh ini kalau dari peningkatan harga komoditi itu dari pemerintah mungkin belum kelihatan terlalu terlalu berpengaruh lah. Saya nggak tahu apa ada kebijakan, tapi sejauh ini kita sepertinya belum melihatnya itu. Nah, karena mungkin pemerintah sekarang masih fokus di komoditi atau jenis-jenis kebutuhan pokok ya, tadi. Jadi belum ke komoditi kayak sektor perikanan gitu. Kalau menurut abang penting nggak sih pemerintah tuh ikut ambil apa sih kayak lebih nampak lah gitu? Perikanan. Kalau menurut abang penting dan perlu sekali karena kita tidak bisa usaha itu pelaku usaha atau nelayan itu berjalan sendirian. Kita tetap butuh pemerintah karena ada beberapa hal seperti perizinan, ada regulasi untuk baku mutu atau standar dari pangan yang boleh beredar di masyarakat itu kan membutuhkan izin atau klarifikasi atau sertifikasi dari pemerintah, pihak-pihak dinas terkait ya. Kan pemerintah sini kan banyak nih, mungkin ada dinas-dinas terkait ya, pemerintahnya secara luas. Tapi mungkin detailnya itu mungkin ada dinas-dinas terkait kayak dinas perikanan, lalu ada dinas kesehatan. Biasanya itu atau dinas perdagangan itu juga sangat mempengaruhi kita gitu. Mereka jadi kita tuh sebagai pelaku usaha nggak bisa sendirian gitu, nggak bisa. Tapi tetap harus bergandengan sama instansi pemerintah karena mereka juga membantu kita untuk sertifikasi lalu untuk memberikan izin beredarnya produk-produk kita di pasaran dan sampai dengan konsumen. Oke. Penting ya bang, berarti stakeholder itu ya. Oke. Nah jadi bang, kalau menurut abang langkah apa sih yang harusnya supaya harga ikan itu tuh tetap stabil gitu? Ada nggak menurut abang? Langkah-langkah. Ini langkahnya dari kita ya. Kalau dari kita itu membuat harganya itu tetap stabil itu tadi
biasanya kita sudah memiliki range harga, mungkin harganya lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang ada di pasaran, gitu. Sehingga dari harga itulah yang membuat kenapa kita itu cenderung lebih stabil, kayak gitu. Tadi kayak saya bilang, kita dengan teman-teman ini memang sudah menentukan marginnya tadi. Kita sudah memperkirakan bahwa nanti ikan teri ini bakal ada kelangkaan loh. Maksudnya ada kelangkaan jenis tertentu nih. Bisa nggak masuk ke pasaran itu ada jenis tertentu yang nggak masuk. Nah sehingga kita pakainya itu dengan marginnya tadi. Nah kalau misalnya kalau kelangkaannya tadi itu kan tadi kita mensiasatinya tadi kita bermitra dengan teman-teman pelaku usaha lainnya. Jadi apabila stok ikan teri bilis atau barang yang kita tidak ada, kita punya teman-teman lain gitu, saling terkoneksi. Nah kalau untuk harga tadi kita mungkin minimalkan itu dengan marginnya tadi yang sudah kita sesuaikan. Oke deh Bang, banyak ya kita sharing-sharing soal perikanan harga, komunitas, perikanan khususnya di teri. Boleh dong Bang dimakan dulu buat minumannya. Oke teman-teman, nah jadi kayak gitu ya. Jadi harga cuaca ekstrim itu sangat mempengaruhi harga ikan ya Bang ya. Dan ketersediaan barang. Oke, ketersediaan barang. Nah jadi rupanya juga saluran distribusi yang panjang itu juga mempengaruhi harga di suatu komoditas gitu ya Bang ya. Oke deh teman-teman. Nah jadi kita udah banyak sekali ngomongin tentang harga dan kita juga korek-korek tentang tips dan trik bikin usaha ya Bang waktu muda kayak gitu kayak gimana. Nah semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan kapan-kapan lagi nih Bang kita bakalan ngomongin tentang perikanan-perikanan lagi. Oke, saya Zatifah Salsabila, mungkin kita nanti selanjutnya lagi bisa ngobrol tentang perikanan lagi bersama Bang Iqbal. Oke, terima kasih Bang udah hadir dan sharing-sharing seputaran perikanan. Oh ya, for information, kalau Bang Iqbal ini adalah salah satu alumni ya Bang ya? Alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah teman-teman jangan lupa ditonton karena ini sangat bermanfaat. K-popers, Kepoin perikanan yuk!